Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ternyata ya, tega-teganya bansos beras orang miskin ya dikorupsi begitu kan. Luar biasa begitu kan ya. Bansos beras orang miskin dikorupsi, bagaimana jadinya bangsa kita begitu ya. Ini yang dituduh dulu itu adalah Anies Baswedan yang dituduh di situ begitu. Tahu-taunya ya kena sendiri begitu kan ya. Akhirnya apa? Terbantahkan dengan adanya seperti itu begitu kan. Digiring opini dan berbagai hal begitu kan. Anies Baswedan diduga melakukan bansos ya. Lalu kemudian ya dikorupsi dan sebagainya katanya begitu, tapi tahu-taunya ya si Koncoro itu lalu kemudian ya ditangkap di situ begitu ya. Akhirnya nyanyian-nyanyian itulah yang kemudian kemarin itu kantor Risma langsung digerebek oleh KPK begitu kan ya. Mungkin cari-cari bukti yang lain, mungkin ya si Koncoro itu mungkin ya tidak mau untuk lalu kemudian tidak sendirian. Itulah yang kemudian nyanyian-nyanyian itulah yang kemudian ya akhirnya seperti ini begitu. Ini tega-teganya bansos beras orang miskin se-RI dikorupsi begitu. Padahal sudah digaji oleh rakyat begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, banyak sekali pro dan kontra begitu. Mungkin bansosnya dibagi-bagi kasus buat responden survei doang. Mungkin loh yang dituduh Anies Baswedan akhirnya kena begitu, siapa mereka begitu ya. Yang menuduh itu malah ya ini. Bokap gue pernah bilang ya, kamu kalau jalan sama cowok masih splitibil ya, mending jalan sama papa ya, mana cowok ya, bisa dilihat dari situs dan bisa tanggung jawab ini. Bisa saja kan dengan korupsi ini saat moral rusak para pejabat dan pengusaha yang doyan ngembat ya. Mau bagaimana lagi saat ekonomi sulit ya, proyek harus jalan, peluang ada. Ya karena masih kurang apa sebenarnya begitu, gaji sudah banyak begitu, kok masih kurang seperti ini begitu ya. Ya namanya manusia rakus ya seperti itu begitu kan. Siapapun korupsinya jangan kasih panggung kepada siapapun begitu ya. Ini makanya beres ya, nggak turun harganya. Ini jargonnya aja wong cilik, tapi malah ternyata makin membuat sengsara wong cilik. Ini kita harus sadar begitu kan. Publik sudah menilai seperti apa mereka begitu ya. Bagaimana pemerintah dan rezim hari ini begitu kan. Ya kalau ingin tidak merubah bangsa kita silahkan begitu kan. Saya hanya memberikan edukasi saja begitu. Gak heran sekarang ini dengan kelakuan ya biadab mereka, semoga mereka diganti. Yang namanya maling tetap maling begitu, ada konsekuensi nanti begitu di akhirat begitu ya. Ini udah nggak heran gue pernah nyambil ya di kantor desa sekaligus nyari data buat TA kuliah ya. Ngelihat ada bansos warga miskin dibawa pulang sama sekdes sampai 8 kardus. Ini bisa saja dilaporkan siapa mereka begitu kan. Begitu banyak. Mungkin tidak hanya di kementerian saja begitu kan ya. Tidak hanya bantuan kepada masyarakat begitu. Banyak bantuan non tunai, banyak bantuan langsung kepada masyarakat, bisa saja itu dilakukan korupsi. Lihat saja kepala desa banyak yang tertangkap di situ begitu ya. Lalu kemudian audit mereka begitu, pasti banyak yang ditangkap kepala desa begitu. Karena memang ya siapa sih sebenarnya yang kemudian punya kejujuran luar biasa kalau memegang uang banyak itu begitu ya, pasti tergoda di situ begitu ya. Ini ya gitu deh, ada maklar prakerja ya, nyari yang mau daftar sebanyak-banyaknya, cair langsung potong 300.000. Kalau cair 1.000 orang aja udah lumayan tuh, ada menangnya kayak gitu. Banyak bisa kembali motor, mobil dan rumah baru. Bisa saja seperti itu. Apa yang tidak bisa direkaya bangsa kita begitu kan ya. Yang namanya tidak jujur pasti seperti itu. Wallahu a'lam ya. Karena kita setiap perbuatan kita itu ada konsekuensi masing-masing begitu ya. Duitnya negeri ini kok enggak habis-habis ya, padahal sudah korupsi dari zaman dulu-dulu. Sungguh tak dinafikan bahwa negeri ini sangat kaya raya. Betul, kaya raya memang begitu. Korupsinya banyak tapi utangnya semakin banyak begitu ya. Jangan heran utangnya sudah berapa triliun, kan begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya tega-teganya bansos beras orang miskin se-RI dikorupsi ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan penggeledahan kantor Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Trisma hari ini ya pada hari Selasa kemarin berkaitan dengan bantuan sosial keluarga penerima manfaat KPM program Keluarga Harapan PKH tahun 2020-2021. PKH banyak yang dikorupsi,
bansos banyak yang dikorupsi, bantuan langsung, bantuan tunai, bantuan langsung kepada masyarakat banyak dikorupsi, begitu kan? Ya, tidak hanya di kantor Mensos yang harus kita periksa, masyarakat yang ada di desa, ya, yang menerima itu apakah tepat sasaran atau tidak, itu yang seharusnya kita periksa juga, begitu kan? Ya, biar ini ada action dari KPK, begitu. Bahkan ya Kabag pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa penggeledahan di Kemensos terkait dengan dugaan tipikor penyaluran bansos berupa beras untuk ke masyarakat miskin di Indonesia. Oleh karena itu KPK melakukan penggeledahan di Kementerian Sosial, ya. Penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di Kemensos dalam rangka untuk terus mengumpulkan data dan melengkapi alat bukti ya yang telah kami miliki terkait dugaan tipikor penyaluran bansos berupa beras untuk program Keluarga Harapan tahun 2020 sampai 2021 di Kemensos. Artinya apa? Artinya menggeledah itu tujuannya untuk mencari data apakah data yang dikorupsi lebih banyak dibandingkan yang dikeluarkan oleh Kemensos itu. Kan bisa saja seperti itu, begitu. Ya sebenarnya ya si si Kuncoro itu ya seharusnya diadili siapa mereka yang menerima itu, kan banyak pastinya, begitu kan. Pasti ya kalau masuk ke KPK nyanyian-nyanyian itu pasti ada di situ, begitu ya. Bahkan menanggapi hal ini, Menteri Sosial Mensos Trisma hari ini berulang kali mengatakan dirinya tak mengetahui terkait dengan kasus dugaan korupsi bantuan sosial itu. Ya, dia mengaku belum menjadi Mensos saat Mensos beras bergulir, ya. Risma baru dilantik pada 23 Desember 2020. Dirinya dipilih Joko Widodo untuk menggantikan Juliar Batubara yang tersandung kasus suap bansos COVID-19. Ya, rakyat sengsara, COVID semakin merajalela pada waktu itu dikorupsi, begitu kan. Di mana letak logikanya? Moralitasnya di mana, begitu ya? Kok dikorupsi sana sini, begitu ya? Ini. Meski demikian, Risma menilai program bansos beras itu aneh, salah satunya berkaitan dengan penggunaan anggaran. Hanya saja saya tahu ini aneh ya, waktu saya baca kenapa duitnya di Dayasos ya, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turut beserta. Itu saja saya heran, tapi kan saya tidak tahu ya case kejadiannya itu kayak apa. Risma pun menegaskan komitmennya untuk Kementerian Sosial agar bersih dari korupsi jika para jajaran dan Kemensos tidak menghiraukan arahannya korupsi bisa terulang. Teman-teman Kemensos juga tahu kalau mereka tidak nurut dengan apa yang saya sampaikan, yaitu kejadian korupsi akan berulang, katanya dalam konferensi pers, ya. Risma mengaku tidak terpikirkan untuk melakukan korupsi hal ini karena dirinya tidak mau menyakiti rakyat miskin penerima bansos, ya. Ya sebenarnya bukan Rismanya, begitu kan, tetapi di bawahnya itu yang kemudian banyak yang diselewengkan, apalagi kepala desa, begitu ya. Niat saja nggak ada, kepikir saja nggak ada, apalagi saya mau menyakiti orang miskin. Gini aja ya, saya mau mendapat neraka paling mana ya, itu kan rasionalitas dari Bu Risma, begitu. Tapi bawahannya yang tidak kemudian tidak mendengarkan seperti itu, begitu. Seperti Kuncoro Wibowo, begitu ya. Bahkan Risma menegaskan tidak segan-segan mengganti bansos dengan uang sendiri. Jadi saya mengaku ya nggak mau ya. Kalau perlu saya nombok ya, tegasnya. Jika ditelisik lebih lanjut, kasus bansos ini adalah kasus bansos PKH beras yang menjerat mantan Direktur Utama PT Bandara ya, Bandara Geraha Raksa ya, logistik ya atau dikenal dengan M. Kuncoro Wibowo, dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Selain Kuncoro, Ketua Tim Penasihat PT Primalan Teknologi ya, kemudian Direktur ya Komersial PT BGR Budi Susanto, banyak sekali, begitu. Kenapa sih orang kemudian menuduh Anies Baswedan pada waktu itu, begitu? Banyak sekali ya, si Valinka dan sebagainya, begitu, menuduh Anies Baswedan korupsi bansos, begitu. Tahu-taunya siapa mereka, begitu ya? Akhirnya terbantahkan di situ, begitu ya. Bahkan Ali mengatakan proses pencegahan dilakukan selama 6 bulan. Pencegahan itu juga bisa berpanjangan jika dibutuhkan ya. Lalu kemudian dia saat ini adalah pengajuan cegah pertama selama 6 bulan ke depan sampai ya Juli 2023 dan dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan, ujar si Firly ya. Ini ya seharusnya KPK independen terus, begitu, siapa mereka di dalamnya yang kemudian bansos itu dikorupsi luar biasa, begitu ya. Tega-teganya mereka, begitu kan, itu rakyat, bantuan rakyat miskin, begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.